Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perencanaan strategis. Ada perencanaan strategis, ada formulasi strategi ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang formulasi strategi. Kalau formulasi strategi itu adalah eh, perumusan strategi baru, dan perencanaan strategis ini adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan. Karakteristik dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dilokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Ya, contoh seperti ini. Nah, sebuah perusahaan handphone yang berlokasi di Republik Cina, kalau Republik Cina atau Republik Tiongkok berarti Taiwan ya. Nah, jadi katakan supaya bisa bersaing, dia harus bikin handphone yang murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Nah, itu adalah formulasi strategi. Caranya gimana? Nah, itu yang dimaksud dengan perencanaan strategi. Gimana caranya bikin handphone yang harganya murah? Nah, itu dia. Jadi gimana perencanaan strategisnya? Berarti harus yang pertama adalah tentu kalau bikin produk yang murah tentu maka komponennya juga harus murah, ya kan? Biaya tenaga kerja juga harus murah gitu. Sampai ke marketingnya dan pelayanan purna jual. Nah, jadi maka gimana cara strategi perusahaan supaya bikin handphone dengan harga murah? Carilah survei, di vendor yang komponen biaya murah, kemudian dengan di mana kira-kira bisa bikin pabrik, buat pabrik atau mendirikan pabrik yang tenaga kerjanya murah. Misalnya di Indonesia bikin perakitannya, kemudian atau di negara mana gitu, di negara yang berkembang. Kalau negara maju kan terlalu mahal ongkos biaya produksinya. Nah, itu termasuk perencanaan strategis. Perbedaan formulasi strategi dengan perencanaan strategi. Kalau formulasi strategi merupakan proses memutuskan strategi baru, sudah dibahas tadi ya. Sementara perencanaan strategis merupakan proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Oke, next. Evolusi dari perencanaan strategis. Jadi 50 tahun lalu, proses perencanaan strategis di hampir semua organisasi tidak sistematis. Saat ini, banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Manfaat perencanaan strategis, kerangka kerja pengembangan anggaran, alat mekanis pengembangan manajemen, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat adalah alat untuk menyejarkan manajer dengan strategi korporat. Keterbatasan perencanaan strategis. Perencanaan berakhir dengan menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Struktur dan isi program perencanaan strategis. Hampir di semua organisasional industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Jadi perencanaan strategis itu muaranya akan menjadi produk atau aktivitas nantinya. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya, dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas yang terjadwal. Di beberapa organisasi, controller organisasi membuat rencana strategis, sementara di organisasi lainnya ada staf perencanaan tersendiri. Perencanaan strategis adalah suatu proses manajemen dan cara di mana proses tersebut dilaksanakan di suatu perusahaan sangat bergantung pada gaya CEO. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi, dari CEO contohnya, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari berbagai bagian organisasi yang beroperasi.
Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif dan proaktif, itu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan seperti kabar burung mengenai produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Ya, ada produk ini dia bersifat produk reaktif, berarti reaksi atas pesaing, dan ada produk ini yang bersifat proaktif, dia yang mencoba menjadi pionir seperti itu ya. Contohnya seperti apa produk reaktif? Misalnya kita tahu bahwa teh botol Sosro, nah itu adalah teh botol yang pertama dalam kemasan, maksudnya teh pertama dalam botol ya. Kemudian pesaingnya Coca-Cola itu kan pesaing teh botol. Nah, dia memang Coca-Cola. Merek yang luarnya itu kan Coca-Cola, Fanta dan Sprite itu kan merek dari luar, dari internasional. Dia bikin juga merek teh namanya Fresh Tea. Itu adalah reaktif ya. Itu adalah reaktif. Atau contohnya teh botol itu sendiri, teh Sosro itu sendiri. Ya, dia juga bersifat reaktif. Dikeluarkan produk reaktif dari buah vita gitu. Nah, Unilever punya buah vita jus buah ya kan yang dikemas itu kan. Nah, Sosro kemudian mengeluarkan produk reaktif terhadap itu yaitu namanya Country Choice. Nah, itu adalah produk reaktif dan proaktif. Ya banyak lagi contoh-contohnya mobil juga. Mobil itu ada yang bersifatnya proaktif dan ada reaktif. Kalau kita ingat, kita lihat dulu Avanza. Avanza itu kenapa orang menciptakan Avanza? Karena Kijang itu udah mau naik segmen. Nah, jadi dibuatlah mobil Avanza, mobil yang cukup ekonomis pada waktu itu, ya. Dia lebih itu berarti sifatnya proaktif. Kemudian apa yang dilakukan seperti pesaing seperti Mitsubishi diciptakan pula, dibuat pula, diproduksi pula namanya expander untuk menyaingi yang namanya Avanza ini gitu. Banyak lagi kalau untuk kita iklan, contohnya deterjen aja lah. Deterjen ada kekuatan 10 tangan, muncul pula lagi deterjen dengan kekuatan 12 tangan seperti itu adalah produk reaktifnya, ya. Ada juga produk-produk ini atau barang yang dia bersifat proaktif tadi, dia sebagai pionir, ya. Contohnya kalau handphone, nah Apple, nah itu kan dia lebih pertamanya iPad itu kan bersifat proaktif ya. Kemudian reaktifnya ada dari Samsung yang mengeluarkan beberapa jenis smartphone juga. Nah, contoh ide kertas post-it. Post-it ini kan yang kita kenal dengan nama sticky note itu bukanlah berasal dari manajer level atasnya, tapi berasal dari manajer level bawah. Jadi ide itu tidak hanya berasal dari pimpinan, tapi juga bisa berasal dari manajer divisi. Gitu. Jadi kertas post-it ini sejarahnya adalah dia karena dia susah menandai gitu ya. Nah, jadi kertas post-it ini bisa digunakan untuk menandai halaman ya. Dan bahkan kalau kita dikasih nama sticky note ya. Dan sudah familiar, sudah sangat banyak digunakan. Ini adalah bentuk-bentuk persaingan yang ada seperti Nike dan Adidas. Nah, itu ada yang reaktif dan proaktif. Kalau Coca-Cola dan Pepsi, nah, Burger King dan McD, nah itu adalah bentuk persaingan. Ya, Burger King sama McD itu adalah franchise waralaba atau franchise yang termasuk top 5 di dunia. Kalau KFC itu memang di Kota Padang atau di Sumatera Barat memang terkenal. Cuman kalau di luar itu yang lebih famous itu ya McD atau Burger King. Nah, itu adalah bentuk-bentuk persaingan. Nah, dan ada analisis rantai nilai. Kalau kita bikin perencanaan strategis, kita bikin produk, ada namanya value chain analysis. Ya, sudah kita tahu juga value chain analysis ini berarti dari yang namanya rantai, ya, rantai berarti nggak boleh putus. Kalau putus berarti nggak ada nilainya. Rantai kalau putus berarti ya nilainya berarti nggak ada kan. Maksudnya adalah dari dari inbound logistik, dari ketika buat produk dari inbound logistiknya artinya adalah sumber bahan bakunya harus bagus, operasionalnya harus bagus,
outbound logistik bagus, marketing sales bagus. Nah, sampai ya. Jadi dari bahan baku kita ingin membuat sebuah produk yang bagus, maka logistiknya harus bagus, ya. Bahan bakunya harus bagus, operasinya gimana, produk kualitinya, quality controlnya, ya, outbound logistik, ya, logistiknya gimana, marketing and sales. Nah, marketing and sales ini harus cocok dengan produk, ya. Cara memasarkan produk seperti harian seperti pasta gigi atau sabun berbeda dengan cara memasarkan produk seperti mobil. Di mana bedanya? Kalau produk harian itu caranya yaitu dengan ya bagaimana caranya agar sampai ke pelosok-pelosok kan gitu. Itu marketingnya ya. Tapi kalau untuk mobil, nah tentu berbeda. Di mana bedanya? Kalau marketing untuk mobil dibungkus dengan cara yang lebih eksklusif, ya. Nah, kemudian servis. Kemudian servis di sana juga ada perbedaan, ya. Nah, jangan sampai nanti kita memasarkan produk, servis atau layanan penjualnya tidak ada. Kan itu akan bisa jadi kendala. Kenapa orang lebih memilih Toyota dibandingkan Chevrolet? Karena Toyota mudah servisnya, ada bengkelnya, ya. Bahkan tidak perlu sampai ke bengkel resminya, suku cadangnya pun ada. Dari original sampai KW sekian pun ada barang. Ya. Dan spare part-nya pun itu bisa dipakai. Misalnya spare part ini dari kijang tahun sekian sampai kijang tahun sekian bisa dipakai. Ya. Itu yang menyebabkan. Jadi value chain analysis, jadi perlu diingat, perlu dipahami adalah sebuah rantai nilai, analisis rantai nilai bagaimana supaya dari awal sampai akhir sampai ke service itu selalu ada nilai plusnya, tidak ada yang tidak efektif pada aktivitas yang terdapat di sana. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi atau bahan dari pertemuan kita hari ini. Mohon maaf lahir batin karena kita mau lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.